Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Dini Rahmawati, kelas Agribisnis Hortikultura 2, semester 4, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta akan membahas mengenai bagaimana cara mengisikan transaksi keuangan usaha ke dalam aplikasi UKM Akuntansi. Sebelum kita melakukan pengisian transaksi keuangan, kita melakukan pengaturan perusahaan terlebih dahulu, yaitu dengan cara memasukkan nama, alamat, telepon, dan juga email. Untuk kali ini, nama perusahaan yang akan saya gunakan yaitu Usaha Dagang Makmur. Kita tuliskan Usaha Dagang Makmur. Selanjutnya kita isikan alamat, telepon, dan juga email. Kemudian kita pilih simpan. Kemudian kita akan mendapatkan tampilan utama seperti berikut. Selanjutnya kita pilih bulan dan juga tahun untuk pengisian transaksi keuangan usaha. Untuk kali ini saya akan menggunakan transaksi keuangan pada bulan Januari dan tahun 2021. Kemudian untuk catatan transaksi keuangan kita terdapat dua pilihan menu, yaitu bagi pemula dengan tanda plus dengan tampilan berikut, dan juga untuk yang sudah paham dengan akuntansi tampilannya sebagai berikut dengan memilih tanda plus, kecil, dan kotak. Kemudian untuk kali ini saya akan menggunakan tanda plus, kecil, dan juga kotak. Untuk transaksi keuangan yang pertama pada Usaha Dagang Makmur, yaitu pada tanggal 1 Januari Bapak Budi menyetorkan uang sebesar 20 juta untuk membuka usaha dagangnya. Untuk pertama-tama kita mencari tanggal, yaitu pada tanggal 1 Januari. Bulan Januari tahun 2021, kemudian kita pilih OK. Selanjutnya kita memasukkan nama transaksi, yaitu modal awal Bapak Budi. Kemudian untuk perkiraan nama akunnya yaitu kas untuk debit dan juga model pemilik untuk kredit. Selanjutnya kita memasukkan debit yaitu 20 juta. Dan juga modal pemilik sebesar 20 juta. Karena untuk penambahan modal maka akan diiringi dengan pertambahan kas pada usaha. Selanjutnya kita pilih simpan. Kemudian selanjutnya kita pilih kembali dan memasukkan transaksi keuangan pada transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 3 Januari Bapak Budi menyewa tempat untuk 1 tahun ke depan sebesar 8 juta rupiah. Selanjutnya kita pilih tanggalnya yaitu 3 Januari 2021, kemudian kita pilih simpan. Kemudian nama transaksi yaitu menyewa tempat. Untuk 1 tahun ke depan.
Kemudian untuk nama akunnya yaitu sewa dibayar di muka, karena penyewaan dilakukan pada awal bulan dan digunakan untuk 1 tahun ke depan. Kemudian di kredit yaitu kas, karena untuk melakukan penyewaan kita akan mengurangi kas pada usaha yang kita miliki. Kemudian kita masukkan debit yaitu 8 juta. Dan juga kas 8 juta. Kemudian kita pilih simpan. Kemudian terdapat pencatatan transaksi keuangan kembali pada tanggal 5 Januari. Sebelum melakukan pencatatan transaksi keuangan yang baru, kita memilih tanggalnya terlebih dahulu, yaitu tanggal 5 Januari. Kemudian kita pilih OK. Dan selanjutnya kita menuliskan nama transaksi, yaitu pembelian peralatan. Untuk pembelian peralatan yang dilakukan pada tanggal 5 Januari ini yaitu sebesar 5 juta rupiah. Kemudian untuk nama akunnya yaitu peralatan di debit dan juga kas di kredit. Karena untuk pembelian peralatan kita mengurangi kas pada usaha. Kemudian kita memasukkan debit peralatan sebesar 5 juta rupiah. Dan juga kas di kredit sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya kita pilih simpan. Dan untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 6 Januari. Pada tanggal 6 Januari membeli perlengkapan sebesar Rp500.000 untuk memenuhi kebutuhan pada usaha dagang makmur, di mana nama transaksinya yaitu pembelian perlengkapan. Untuk nama akunnya yaitu perlengkapan di debit dan juga kas di kredit. Penulisan tersebut sama dengan peralatan, yaitu di mana saat kita membeli perlengkapan, maka kas yang kita miliki juga akan berkurang. Kemudian kita memasukkan debit yaitu sebesar Rp500.000 pada perlengkapan. Dan juga kredit Rp500.000.
Kemudian kita pilih simpan. Selanjutnya pada tanggal 7 Januari terdapat transaksi kembali. Kita pilih tanggalnya 7 Januari. Pada tanggal 7 Januari yaitu membeli barang dagang sebesar 2 juta dibayar tunai. Nama transaksinya yaitu membeli barang dagang dibayar tunai. Kemudian untuk nama akunnya di debit yaitu persediaan barang dagang dan di kredit yaitu kas. Untuk debit yaitu sebesar 2 juta rupiah. Dan juga kredit 2 juta rupiah. Kemudian kita simpan. Selanjutnya terdapat transaksi kembali yaitu pada tanggal 10 Januari di mana transaksi yang dilakukan yaitu mendapatkan uang sebesar Rp200.000 dari hasil penjualan produk bawang goreng. Untuk nama transaksinya yaitu mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan produk. Di mana nama akunnya yaitu kas di debit dan juga pendapatan di kredit. Kemudian kita masukkan Rp200.000 di debit dan juga Rp200.000 di kredit. Kemudian karena ini merupakan perusahaan dagang, kita menambahkan akun yang lain yaitu dengan cara memilih tanda plus di kanan atas yaitu dengan nama akun HPP dan juga persediaan barang dagang. Di mana HPP diisikan sebesar Rp200.000. Dan juga persediaan barang dagang Rp200.000.
Selanjutnya kita simpan. Kemudian selanjutnya terdapat transaksi kembali pada tanggal 15 Januari. Di mana pada tanggal 15 Januari mendapatkan pesanan bawang goreng sebesar 700.000 dari pelanggan dan akan dibayarkan pada akhir bulan. Nama transaksinya yaitu pendapatan usaha. Di mana nama akunnya yaitu piutang usaha dan juga pendapatan. Untuk piutang usaha berada di debit dan juga pendapatan berada di kredit. Di mana piutangnya sebesar Rp700.000. Dan juga pendapatannya sebesar Rp700.000. Dan kita menambahkan nama akun yaitu harga pokok penjualan dan juga persediaan barang dagang, di mana harga pokok penjualan berada di debit sebesar Rp700.000. Dan juga persediaan barang di kredit sebesar Rp700.000. Kemudian pada tanggal 29 Januari terdapat transaksi 29 Januari yaitu pada tanggal 29 Januari membayar listrik sebesar Rp50.000. Nama transaksinya yaitu pembayaran listrik. Kemudian untuk nama akunnya yaitu biaya listrik dan juga kas, di mana biaya listrik berada di debit dan kas berada di kredit. Hal ini dikarenakan jika kita membayar beban, maka kas yang kita miliki juga akan berkurang. Kemudian kita tuliskan di debit yaitu Rp50.000. Dan juga kas di kredit sebesar Rp50.000.
kemudian kita simpan. Selanjutnya, pada tanggal 29 juga terdapat transaksi keuangan. Transaksi keuangan yaitu pada tanggal 29 Januari mendapatkan uang sebesar 700.000 untuk pelunasan pembelian produk yang dilakukan pada tanggal 15 Januari. Di mana nama akunnya yaitu kas dan juga piutang usaha. Untuk kas berada di debit dan juga piutang usaha berada di kredit. Karena jika kita mendapatkan pelunasan hutang maka kita akan mendapatkan kas dan juga piutang usaha akan berkurang atau hutang dari perusahaan tersebut berkurang. Kita masukkan debit untuk kas yaitu sebesar 700.000. Dan juga piutang usaha sebesar 700.000 di kredit. Selanjutnya kita simpan. Untuk nama transaksinya yaitu pelunasan piutang pada tanggal 15 Januari. Kemudian selanjutnya transaksi pada tanggal 30 Januari. Yaitu pada tanggal 30 Januari membayar gaji karyawan sebesar Rp1.500.000 dengan nama transaksi yaitu membayar gaji karyawan. Dengan perkiraan nama akunnya yaitu biaya gaji karyawan dan juga kas. Kemudian biaya gaji karyawan berada di debit dan juga kas berada di kredit. Karena untuk membayar gaji karyawan, maka kita akan mengurangi kas yang kita miliki. Kita tuliskan debit sebesar Rp1.500.000. Dan juga kredit pada kas sebesar Rp1.500.000. Kemudian kita pilih simpan. Selanjutnya, untuk mengetahui jurnal umum dan beberapa laporan keuangan, kita dapat memilih menu pada garis 3 di sebelah kiri.
yaitu menu laporan. Untuk mengetahui laporan jurnal umum, kita dapat memilih menu jurnal dan memilih bulan, yaitu Januari. Kemudian kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Semua transaksi keuangan yang kita catat dapat langsung menjadi jurnal umum dengan hasil akhirnya, yaitu Rp39.550.000 untuk debit dan juga Rp39.550.000 untuk kredit, di mana hasil akhir untuk jurnal umum di debit dan kredit itu sama, yang berarti pencatatan keuangan yang kita lakukan benar atau sesuai. Kemudian untuk menu yang lain, yaitu terdapat buku besar, perkiraan kas, kita pilih, kita lihat, yaitu untuk kasnya sebesar Rp3.850.000, sama antara kanan dan juga kiri. Begitu juga untuk neraca saldo, kita dapat melihatnya secara langsung dengan hasil debit dan kredit, yaitu Rp20.900.000. Dan juga untuk menu-menu yang lainnya seperti periode, utang, piutang, ekspor Excel, SPT, PPh, dan OP. Sekian penjelasan dari saya mengenai bagaimana melakukan pencatatan transaksi keuangan pada aplikasi UKM Akuntansi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.